Salam. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita? Haleluya. Walaupun mungkin kondisi tubuh kurang sehat, mungkin juga kondisi lingkungan kita ya, mudah-mudahan segera terselesaikan kekacauan yang ada di negeri kita. Menyikapi keadaan yang demikian, apa yang harus kita lakukan ya? Kita akan melihat nanti kisah dari seorang nabi, dan kita akan melihat bersama-sama apa sebetulnya yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi situasi keadaan, baik di dalam rumah tangga, di dalam gereja, di dalam kota kita ya. Mungkin terjadi kekacauan, apa yang harus kita lakukan ya? Satu hal yang harus kita lakukan adalah kita bermegah karena Tuhan. Haleluya. Baik, bermegah karena Tuhan ya. Jadi kemegahan kita bukan melihat situasi aman, bukan melihat berkatku melimpah, aman untuk sebuah kebutuhanku hari ini ya. Tetapi kemegahan kita itu karena Tuhan yang menolong kita. Yeremia 9 ayat 23 dan 24. Yeremia pasal 9 ayat 23 dan 24. Mari kita akan berdiri bersama-sama membacakan ayat ini dan mengamenkan ayat ini bersama-sama. Yeremia 9 ayat 23 dan 24. 2, 3. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semua itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Ya, Bapak Ibu, ada 3 hal ya dicatat di dalam firman Tuhan ini yang membuat seseorang menjadi bermegah atau bangga ya. Apa itu? Bijaksana, kuat, wah luar biasa gitu ya. Kemarin ada ibu-ibu ulang tahun usia 85 masih jualan gas angkat gas ya, gas 3 kilo itu 2. Nah saudaraku, kekuatan juga mengagumkan atau menjadi sebuah kebanggaan. Apalagi kekayaan itu juga menjadi satu kebanggaan ya. Tetapi ayat ini berkata, beginilah firman Tuhan ya, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaan, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tidak bisa kita pungkiri saudaraku, 3 hal ini dibutuhkan dalam kehidupan kita ya. Kita butuh bijaksana untuk mengambil keputusan, melangkah ke depan apa yang harus kita lakukan. Bahkan kita butuh hikmat kebijaksanaan untuk bisa memberi nasihat kepada orang-orang yang butuh. Kebijaksanaan dibutuhkan. Kekuatan apalagi, kita juga butuh kekuatan ya. Kalau umur sudah, kemarin saya ketemu dengan orang baru umur di bawah saya, jauh 20 tahun di bawah saya, sudah pakai tongkat setruk. Saya tidak membanggakan kekuatan saya, tetapi saya bersyukur karena Tuhan yang menopang. Kekuatan itu dibutuhkan ya. Kita ingin tetap kuat sehat dalam usia lanjut, itu dibutuhkan. Apalagi kekayaan ya. Yang miskin berkata, andai kata aku kaya seperti dia, aku akan bahagia. Belum tentu. Haleluya. Kekayaan itu bisa menjamin apa yang kita butuhkan, tapi tidak bisa menjamin kebahagiaan kita
ya. Nah saudaraku, 3 hal ini memang dibutuhkan. Tetapi kita tidak boleh bermegah atas kebijaksanaan, kekuatan, atau kekayaan yang kita miliki. Karena ketika kita bangga, bermegah atas 3 hal itu adalah kebanggaan yang rapuh, ya. Kebanggaan yang rapuh yang akan bisa hilang, yang akan bisa direndahkan. Haleluya. Ada ayat saya lupa, Amsal mungkin ya. Kalau orang kaya, jangan bangga dengan kekayaannya. Harta yang dimiliki itu tiba-tiba bisa punya sayap, langsung terbang, ya. Saya lupa ayatnya itu. Ada ayat yang jadi saudaraku, semua itu bersifat sementara. Tetapi yang harus kita banggakan adalah yang berikut, katanya Tuhan, ya. Tanya firman Tuhan. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Apa itu? Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Jangan sampai kita hanya tahu tentang Tuhan yang penuh kasih, tahu Tuhan yang berkuasa, tahu Tuhan yang sanggup menyelamatkan. Jangan hanya tahu, tetapi mari kita kenal pribadinya. Haleluya. Barang siapa yang bermegah, hendaklah bermegah sebagai berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa pengenalan kita akan Tuhan itu, Tuhan kasih, Tuhan nanti akan mengampuni aku, Tuhan berkuasa, Tuhan menyembuhkan aku, Tuhan melepaskan aku dari penderitaan. Itu iya. Jangan cuma tahu, tapi pahami, ya. Kenali dia. Dia katakan bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Jadi saudaraku, Tuhan itu menyukai keadilan, menyukai kebenaran, ya. Ini loh Tuhan kita. Tuhan itu penuh kasih setia. Tetapi jangan kita meremehkan atau merendahkan atau menganggap sepele. Tuhan kan kasih, aku berbuat dosa nanti juga diampuni, dan kita hidup sembarangan. Tentu tidak, ya. Jadi orang mengenal Tuhan, tentu kita harus lebih menghargai Tuhan dan melakukan supaya tidak menyedihkan hati Tuhan. Kita melakukan apa yang disukai Tuhan. Haleluya. Nah saudaraku, kalau kita bertanya mungkin ya, lihat situasi keadaan dunia ini, keadaan bangsa kita, ada ketidakadilan, ada pajak yang tinggi, rakyat kecil menderita dan sebagainya. Kita perlu berdoa. Tentu anak-anak Tuhan banyak yang berkelompok berdoa, secara pribadi berdoa, dan ada jaringan-jaringan doa yang berdoa. Tapi hasilnya bagaimana? Kita bisa melihat ada pemulihan? Belum, bahkan lebih parah. Yang akhirnya membuat kita, kita sudah berdoa, kenapa ya? Kenapa kok seperti ini? Nah, kita akan lihat nanti kisahnya seorang nabi di tengah-tengah keadaan yang seperti kita alami, ya. Kita akan melihat lebih dulu, apakah bijaksana itu tidak perlu? Yeremia 8 ayat yang ke-9. Silakan dibacakan. Yeremia pasal 8 ayat yang ke-9. Orang-orang bijaksana akan menjadi malu, akan terkejut dan tertangkap. Sesungguhnya mereka telah menolak firman Tuhan. Maka kebijaksanaan apakah yang masih ada pada mereka? Kebijaksanaan apakah yang masih ada pada mereka? Saudaraku, kita bisa melihat, bentar ya, kalau kita baca di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, coba kita bacakan. Mungkin ada yang, ya saya bacakan aja ya, bahasa Indonesia masa kini. Para cerdik pandai di tengah-tengahmu akan dipermalukan. Mereka akan hilang akal dan terjebak.
Mereka tidak mau menerima nasihatku. Sekarang kebijaksanaan apakah yang masih ada pada mereka? Orang bijaksana bisa dipermalukan karena kebijaksanaan. Ya, ada kebijaksanaan yang diambil oleh para petinggi kita. Tapi ternyata kebijaksanaan itu apa? Mempermalukan. Karena hanya untuk kepentingan pribadinya, ya. Akhirnya rakyat kecewa, demo dan lain sebagainya. Jadi kebijaksanaan yang dimiliki oleh orang-orang tanpa mengenal pribadi Tuhan, menolak akan firman-Ku, ya. Para cerdik pandai di tengah-tengahmu akan dipermalukan. Karena apa? Mereka tidak mau menerima nasihat. Mereka menolak keadilan, mereka menolak hal-hal yang benar, dan mereka hanya mengambil keuntungan. Bijaksana bagi mereka. Haleluya. Saudaraku, kebijaksanaan tanpa pengenalan akan Tuhan itu akan gugur, akan sia-sia, ya. Orang bijaksana bisa kehilangan akal, ya, bisa memutar balik, diputar. Oh, ini bijaksana, ya, bagi saya. Itu nggak ngerti kebenaran. Haleluya. Jadi ketika orang merasa bijaksana sehingga menempati kedudukan yang tinggi, tapi kebijaksanaan itu bisa mempermalukannya. Yang kedua, ini orang bijaksana yang tanpa firman, menolak firman, dan kebijaksanaan yang itu akan gugur, ya, akan bisa dipermalukan. Yang kedua, Yesaya 31 ayat 1. Yesaya pasal 31 ayat yang pertama. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada Yang Maha Kudus Allah Israel dan tidak mencari Tuhan. Amin. Celaka. Celaka orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan. Karena orang-orang Israel melihat, oh, Mesir lebih kuat, punya kuda, punya kekuatan, ya. Dan mereka minta pertolongan ke Mesir. Tetapi mereka lupa kalau punya Tuhan yang lebih kuat, ya. Tapi tidak memandang kepada Yang Maha Kuasa Allah Israel dan tidak mencari Tuhan. Hanya mencari kekuatan, ya. Oh, saya minta tolong orang Mesir supaya memberikan pertolongan kudanya, kekuatan tentaranya, membantu saya berperang melawan Asyur mungkin. Nah, saudaraku, Tuhan berkata, celaka. Jadi saudaraku, kita perlu menjaga kesehatan supaya kita kuat. Tetapi kita tidak bisa mengandalkan penjagaan itu membuat kita kuat. Aku harus makan ini, aku harus minum obat ini ke dokter. Itu perlu, tapi itu bukan yang kita andalkan. Kita perlu periksa, kita perlu jaga makanan, tapi lebih perlu lagi kita mencari Tuhan. Karena Dia sumber kehidupan, sumber kekuatan. Haleluya. Jadi kekuatan tanpa Tuhan, tanpa mencari Tuhan, itu pun rapuh, gak ada gunanya. Haleluya. Yang ketiga, Amsal 11 ayat 28. Amsal pasal 11 ayat yang ke-28. Siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh, tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Ya. Daun muda itu tumbuh terus seger gitu ya, daun muda itu ya. Ayat ini, siapa mempercayakan diri pada kekayaan akan jatuh. Nebukadnezar, dia tinggi hati karena bangga dengan kekayaannya, ya. Bangga dengan hikmatnya bisa membuat taman gantung gitu ya. Nah, saudaraku, tapi apa yang terjadi dengan Nebukadnezar? Jatuh, diubah sama Tuhan seperti binatang. Gak tanggung-tanggung, gak 1 tahun, 7 tahun. Barang siapa yang mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh. Karena kekayaan itu hanya bersifat sementara, bisa tiba-tiba hilang, ya.
bisa tiba-tiba musnah. Entah itu kecelakaan, entah itu banjir. Beberapa hari kemarin Bali banjir, satu bangunan rumah susun hancur. Saudaraku, ada bahaya yang tiba-tiba menimpa yang tidak pernah kita bisa nyana-nyana. Kekayaan bukan andalan dan kekuatan kita, ya. Mungkin bijaksana, kekuatan, kekayaan itu perlu, tapi bukan itu yang kita andalkan dalam kehidupan kita. Yang harus kita andalkan, yang harus kita megahkan adalah mengenal Tuhan, ya. Mengenal Tuhan, memahami rencana Tuhan, memahami siapa Tuhan itu. Haleluya. Nah, ini yang harus menjadi kemegahan kita. Kita akan melihat kisah dari seorang nabi, Nabi Habakuk. Kita melihat Nabi Habakuk, ya. Nabi Habakuk ini sebetulnya hidup pada zaman apa? Pada zaman kapan? Isinya itu hanya sebuah pertanyaan, karena dia melihat situasi, kondisi negara, ya. Saat itu Habakuk bekerja di kerajaan Yehuda, kerajaan selatan, ya, di mana ibu kota Yerusalemnya ada di situ. Nah, di situ biasanya dipimpin oleh orang-orang yang takut akan Tuhan. Tapi saat itu Habakuk hidup pada zaman Raja Yoyakim. Yoyakim itu siapa? Yoyakim itu anaknya Yosia. Yosia itu memulihkan perubahan, memberi perubahan bagi kota Yerusalem yang tadinya sudah menyembah berhala, dipulihkan, diubah kebiasaan-kebiasaan penyembahan berhala. Dan mulai Yosia mengajarkan kebiasaan baru dan mengajak umat itu untuk berjanji kepada Tuhan, mulai saat ini saya akan takut akan Tuhan. Nah, setelah Yosia, kemudian Yosia mati, digantikan oleh Yoyakim. Ya, sebetulnya digantikan oleh Yoahas lebih dulu, tapi Yoahas dimatikan, di kedudukan sebagai raja diturunkan, diganti oleh Yoyakim, saudara Yoahas, ya. Nah, saudaraku, kita melihat Habakuk ini hidup pada zaman Raja Yoyakim yang lalim, ya. Jadi Habakuk itu hidup pada kapan? Pada akhir pemerintahan Yosia sampai masuk pemerintahan Yoyakim yang lalim. Nah, apa yang terjadi saat pemerintahan Yoyakim itu, ya? Menjelang Yehuda itu akan dihancurkan oleh Babel, menjelang, ya. Nah, kondisi keadaan negeri itu seperti apa? Coba kita baca 2 Raja-Raja 23 ayat 23 sampai 25. 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 23 sampai 25. Ya. Tetapi barulah dalam tahun ke-18 zaman Raja Yosia, Paskah ini dirayakan bagi Tuhan di Yerusalem. Para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal, juga terafim, berhala-berhala dan segala dewa kejijikan yang terlihat di tanah Yehuda dan di Yerusalem dihapuskan oleh Yosia dengan maksud menepati perkataan Taurat yang tertulis dalam kitab yang telah didapati oleh Imam Hilkia di rumah Tuhan. Sebelum dia tidak ada raja seperti dia yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya dan dengan segenap kekuatannya, sesuai dengan segala Taurat Musa. Dan sesudah dia tidak ada bangkit lagi yang seperti dia. Amin. Ya. Itu kisah Yosia, ya, ketika dia memulihkan. Coba pasal 23 ayat 32 sampai 34. Ayat 32 sampai 34. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Fir'aun Neko mengurung dia di Ribla di tanah Hamat supaya jangan ia memerintah di Yerusalem. Lagi Fir'aun membebankan kepada negeri itu denda sebesar 100 talenta perak dan 10 talenta emas. Fir'aun Neko mengangkat Elyakim anak Yosia menjadi raja menggantikan Yosia ayahnya dan menukar namanya dengan Yoyakim.
Tetapi Yoahas dibawanya. Yoahas tiba di Mesir dan mati di sana. 35. Yoyakim memberi emas dan perak itu kepada Fir'aun, tetapi ia menarik pajak dari negeri supaya dapat memberi uang itu sesuai dengan titah Fir'aun. Ia menagih emas dan perak itu dari rakyat negeri, dari setiap orang menurut jumlah ketetapan pajaknya, untuk memberikannya kepada Fir'aun Neko. Iya. Jadi saudaraku, kita sudah membaca tadi bahwa Yoahas sebetulnya menggantikan Yosia, tetapi ada serangan, ada invasi dari kerajaan Mesir, dari Raja Neko, ya. Nah, akhirnya Yoahas diturunkan, digantilah Elyakim. Dari Elyakim oleh Fir'aun Neko diubah menjadi Yoyakim namanya. Nah, apa yang terjadi ketika Fir'aun Neko itu menyerang orang Yehuda, kerajaan Yehuda, ya. Jadi ini kerajaan Yehuda, ya, dari Yosia ada Elyakim yang diganti menjadi Yoyakim. Ini kerajaan Yehuda, kerajaan Israel bagian selatan. Nah, Neko menekan orang Yehuda memberikan upeti, membayar berapa? 100 talenta perak dan 10 talenta emas. Setiap tahunnya harus memberikan itu 100 talenta, bukan gram, bukan kilogram. 100 talenta perak. 1 talenta itu kurang lebih 34 kilo. Kalau 100 talenta emas bisa 34.000 perak. 34.000 kilo perak. Kalau 10 talenta emas berapa kira-kira? 340 kilo emas. Berapa sekarang? Saya dengar kemarin ada ibu-ibu di Umas itu bilang emas 1 gram 1,8. 1 gram itu kecil, ya. Dikejar orang untuk bisa membeli, ya. Nah, saudaraku, ini harus diberikan. Nah, ketika Yoyakim ditekan oleh Neko, Raja Mesir, ayo kamu harus bayar upeti 100 talenta perak, 10 talenta emas. Apa yang dilakukan oleh Yoyakim? Menekan pajak bagi orang-orang, bagi rakyatnya. Nah, ini Habakuk hidup di tengah-tengah kerajaan seperti ini. Rakyat menderita, pajak tinggi. Kita semua juga merasakan, ya, apa-apa dipajaki, beli apa-apa dipajaki, makan di warung dipajaki. Bahkan sekarang apa? Karaoke. Karaoke dipajaki, saudara. Bahkan BPJS saya dengar orang harus membayar 10% dari seluruh biaya. Biasanya kan gratis, ya. Ada 10%. Semoga ini hanya wacana, ya, tidak dilaksanakan. Nah, saudaraku, ini loh, rakyat semakin menderita. Itu yang dialami oleh Habakuk waktu itu. Rakyat menderita, ditekan pajaknya begitu tinggi karena mereka Yoyakim harus membayar kepada Neko. Pada zaman dulu kalau kalah perang itu ini sanksinya salah satunya, ya. Selain orang-orang dibawa menjadi tawanan, menjadi pekerja-pekerja gratis, nah juga menekan untuk membayar upeti. Ini kondisi yang dialami oleh Habakuk. Sama dengan kita mungkin. Haleluya. Nah, apalagi yang dialami oleh Habakuk? Penindasan. Karena begitu orang menderita, wah, yang haus akan harta kekayaan menindas. Kamu kerja nggak usah dibayar, disuruh minta tolong kerjakan sawahku tapi nggak dibayar. Penindasan, ya. Terjadi kejahatan, kelaliman, semua mencari keuntungan untuk diri sendiri. Aniaya terjadi juga, ya. Kekerasan, perbantahan dan pertikaian. Kita sekarang melihat bukan hanya perbantahan ini saling bertengkar individu dengan individu, perorangan, tapi rakyat melawan pemerintah. Kita melihat kondisi ini juga dialami oleh Habakuk. Pertikaian, bahkan hukum kehilangan kekuatannya, ya.
Hukum kehilangan kekuatannya, ada hukum. Putusan dihukum mati, tapi ternyata sembunyi. Saudaraku, hukum kehilangan kekuatannya. Keadilan muncul terbalik. Berapa banyak kita melihat yang salah menjadi benar, yang benar jadi salah, yang tidak salah dijebloskan ke dalam penjara. Kemarin ada ibu-ibu teriak, anak saya tidak salah, kok tiba-tiba didatangi polisi tanpa diselidik lebih dulu, langsung dijeduk dan dijadikan tersangka. Nah saudaraku, orang rasanya hidup kok seperti ini. Ini yang dihadapi oleh Habakuk. Keadilan muncul terbalik, ya. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Ini kondisi yang dihadapi oleh Habakuk. Tapi Habakuk apa yang dia lakukan? Kita baca Habakuk 1 ayat 2 dan 4. Ayat 2 sampai 4. Habakuk pasal 1 ayat 2 sampai yang keempat. Keluhan Nabi karena ketidaksetiaan. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan, sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Ya, ini kondisi yang dihadapi oleh Habakuk. Sekarang pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh Habakuk? Mungkin Habakuk juga sama dengan saudara dan saya. Bertanya-tanya, Tuhan, kondisi negeri kok seperti ini? Aku sudah menyampaikan berita kebenaran firman-Mu supaya mereka bertobat, tidak lagi melakukan kejahatan, kelaliman, ketidakadilan. Tapi mereka nggak mendengar. Dan tidak ada perubahan dilihat oleh Habakuk. Mungkin kita juga seperti Habakuk. Tuhan, kami sudah berdoa, bahkan berpuasa, prihatin dengan kondisi negeri ini. Tapi apa yang terjadi? Makin menjadi-jadi. Haleluya. Jadi saudaraku, Habakuk tidak orang super, ya. Bahkan Habakuk kan nabi, dia orang dekat Tuhan, dia pasti tidak merasakan. Tidak. Kondisi negeri yang kacau balau itu juga dirasakan oleh orang-orang saleh, termasuk oleh Nabi Habakuk, termasuk saudara dan saya. Ketika kita sudah melakukan firman Tuhan, kita bertindak benar, tapi kondisi negeri seperti ini mau tidak mau apa? Ya kan? Tiba-tiba ditarik, kamu bayar sekian. Kamu tadi sudah masuk, sudah pinjam karaoke, sudah nyanyi di sini, kamu bayar untuk karaoke selain bayar minuman yang dibelinya. Nah saudaraku, kita kaget, terus mau apa? Kita mau protes kepada siapa? Kita nggak bisa protes. Tapi Habakuk apa yang dia lakukan? Dia bermegah akan Tuhan, mengenal kasih setia Tuhan. Dia juga bisa merasa sedih. Walaupun dia sudah hidup benar, dia juga bisa merasa ngenes. Dan apa yang dia lakukan? Bertanya kepada Tuhan. Haleluya. Habakuk bertanya kepada Tuhan, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu. Jadi Habakuk sudah menyampaikan keluhannya. Ini yang dilakukan oleh Habakuk. Dia bertanya, Tuhan, sampai kapan Engkau tidak mendengar? Seperti dengan pertanyaan kita mungkin. Kita sudah berdoa, seolah-olah Tuhan tidak dengar. Tetapi tidak. Bukan karena tidak mendengar, tapi karena Tuhan mau punya rencana. Keadilan itu harus terjadi. Yang jahat harus menerima penghukuman. Dan pada zaman Yoyakim itu Tuhan mengirim orang-orang dari Babel menyerang kerajaan Yehuda, menghancurkan bait Allah, membawa orang-orangnya tertawan. Nah saudaraku,
akan dilaksanakan oleh Tuhan. Hukuman atas kerajaan Yehuda. Nah saudaraku, ini yang harus dilakukan. Apa yang harus kita lakukan ketika kita melihat situasi seperti ini? Jangan berdiam diri. Jangan merasa memang akhir zaman semuanya harus terjadi. Tapi saudara dan saya harus menjadi Habakuk yang ikut andil untuk berdoa bagi bangsa ini. Untuk memprihatini kondisi kok seperti ini. Ya. Jadi jangan sampai kita kalut dengan keadaan kita sendiri sehingga kita tidak bisa peduli keluar kondisi bangsa kita butuh kita atau tidak. Kalau orang hanya memikirkan kebutuhan sendiri, aku sendiri juga susah, aku sendiri juga menderita, ya sudahlah mengalir saja. Rencana Tuhan tidak terjadi dalam kehidupan pribadi kita. Tuhan memanggil saudara, memilih saya. Karena Tuhan mau kita hadir bagi lingkungan kita. Kita hadir bagi negeri kita. Apa yang bisa kita lakukan? Kita berdoa, baik secara pribadi maupun kelompok. Haleluya. Ini yang dilakukan oleh Habakuk. Dia punya andalan Tuhan. Dan dia tetap berdoa. Aku sudah berdoa. Berapa lama lagi engkau mendengar suaraku? Haleluya. Tapi bukan berarti dengan begitu Habakuk berhenti berdoa. Tidak. Haleluya. Ini yang harus juga kita lakukan ya. Sambil berdoa, bukan sambil berdoa dengan mempercayai bahwa Allah itu kasih. Ini yang kusukai kata Tuhan ya. Biarlah orang yang bermegah karena mengenal namaku. Dan bahwa akulah Allah yang penuh kasih. Akulah yang menyukai keadilan, kebenaran. Ini yang harus kita tangkap dalam pikiran kita. Tuhan, kalau kondisi ini terjadi, saya berdoa, biarlah kasih dan kuasa-Mu bekerja sehingga memulihkan bangsa kami melek akan keadilan-Mu, akan kebenaran-Mu, akan kasih sayang. Ini yang harus kita doakan dengan percaya, bukan dengan putus asa kemudian kita berhenti tidak berdoa, bukan. Haleluya. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Habakuk? Habakuk 2 ayat 1. Habakuk pasal 2 ayat yang pertama. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduan. Ya. Jadi Habakuk berdoa mengadukan. Tapi berapa lama lagi Tuhan kau mendengar? Dan ayat pasal 2 ayat 1 mengatakan, aku berdiri di penghenti, berdiri tegak di menara dan mau meninjau, menantikan apa yang difirmankan Tuhan. Ini yang dilakukan oleh Habakuk, berdiri menanti, melihat apa Tuhan yang akan melakukan. Kita tidak bisa mengubah pikiran para petinggi yang sudah bertindak semena-mena. Kita tidak bisa mengubah pikiran mereka. Tapi dengan doa kita, dengan doa kita, kita akan melihat apa Tuhan yang akan kau lakukan. Karena ketika kita berdoa, yang bisa mengubah hati itu adalah Tuhan. Tuhan yang bisa mengubah hati. Jadi doa kita, Tuhan bekerja. Kita berdoa supaya Tuhan bekerja memulihkan negeri ini. Kalau Tuhan yang bekerja itu mudah. Haleluya. Tidak mendukung pendemo-pendemo yang anarkis ya, mungkin ada demo yang baik ya, yang ingin menyuarakan suara rakyat tanpa tindakan anarkis. Nah, tindakan anarkis kita singkir. Saudaraku, kita ikut demo dengan doa kepada Tuhan supaya Tuhan mengubah hal ini. Ini yang dilakukan oleh ya. Apa yang akan kau firmankan kepadamu dan apa yang akan dijawabnya atas penanti. Jadi Habakuk masih menanti, Tuhan, apa sih yang akan kau firman? Apa jawaban yang harus aku terima dari Tuhan? Jadi dia mengandalkan Tuhan. Dia tidak mengandalkan kekuatan, ayo kamu harus bertobat, kamu harus bertobat supaya negeri ini pulih. Itu iya, tapi kita tidak bisa memaksakan orang untuk bertobat. Jadi Habakuk berdoa menanti jawaban.
yang keempat, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Amin. Ini yang diyakini oleh hamba. Jadi sekalipun dia berdoa belum dijawab oleh Tuhan, tapi ada satu keyakinan yang muncul dalam hati hamba karena dia berpegang akan Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan, dia memahami kasih Tuhan, memahami bahwa Tuhan itu benar. Ini yang dia ingin imani. Haleluya. Orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tapi orang yang benar itu akan hidup oleh percaya. Jadi ini yang diyakini oleh hambaku. Aku tetap berdoa bahkan untuk orang-orang yang masih ada orang-orang baik di negeri Yehuda yang mengandalkan Tuhan, yang berharap kepada Tuhan. Dan ini yang diyakini oleh hambaku, orang benar akan hidup oleh percaya. Kita mungkin bisa bingung ya menghadapi kondisi beras mahal, harga-harga mahal, kondisi situasi negeri, aparat keamanan tidak bekerja dengan baik, walaupun ada yang bekerja dengan baik. Nah, saudara mungkin bingung menghadapi keadaan, tapi yakinlah kalau saudara hidup karena percaya akan kasih Tuhan, itulah yang memberi, itu yang menguatkan, itu yang membuat kita bertahan di tengah-tengah negeri yang kacau. Nah, saudara, apa yang dilakukan oleh hamba percaya untuk menguatkan saudara-saudara yang seiman? Ayo kita membangun iman di tengah-tengah kebobrokan moral. Ayo kita membangun iman, jangan ikut-ikutan ya. Kalau mereka curang, kalau mereka mulai bohong, mulai menipu, mulai hidup tidak benar, jangan ikut-ikutan. Karena dengan cara itu mereka bisa mencukupi dirinya sendiri. Bisa jadi ya, palak memalak, parkir yang biasanya 1.000 minta 3.000, bisa jadi. Nah, saudaraku, ayo kita hidup dengan iman seperti yang dilakukan oleh hamba. Dia memberitahukan, dia menyuarakan, bukan hanya berdoa. Tentu dia mengharapkan juga orang-orang benar itu akan hidup oleh percaya. Haleluya. Tumbuhkan iman, karena orang yang punya iman, dia akan tumbuh seperti daun muda, katanya di Amsal 11. Dan saudaraku, kekayaan tidak bisa diandalkan. Dan kalau kita bertindak jahat untuk menguntungkan diri pribadi, mencukupi kehidupan pribadi, itu juga tidak baik di hadapan Tuhan. Tapi orang percaya dapat perlindungan dari Allah. Sehingga akhirnya apa yang dikatakan oleh Habakuk ketika dia tinggal di negeri yang kacau. Habakuk 3 ayat 16 sampai 19. Habakuk pasal 3 ayat 16 sampai 19. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku, mendengar bunyinya menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Cukup dulu. Namun dengan tenang akan kunantikan hari apa? Kebahagiaan. Hari apa? Kunantikan hari apa ya? Kunantikan hari kesusahan dengan apa?
di bukit-bukitku. Amin. Namun kok bisa seperti ini? Karena dia berpegang, dia mengenal Tuhan. Haleluya. Situasi kondisi boleh penuh dengan kesusahan, tetapi orang-orang percaya hidup oleh iman, dan itu akan dijaga. Makanya dia bisa berkata, aku akan bersorak-sorak sekalipun hasil bumi tidak memberi kecukupan, buah anggur, bunga, pohon ara, lembu sapi hilang lenyap sebagai lambang kekayaan, lenyap gak dipunyai, tapi aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan hati. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Kaki rusa itu kecil, enteng. Jadi ketika dia dikejar oleh binatang buas, dia bisa naik ke atas gunung. Dia membuat kakiku seperti kaki rusa. Haleluya. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Saudaraku, situasi boleh suram kacau, tapi saudara dan saya akan dipelihara oleh Tuhan. Damai sejahtera itu melampaui segala akal, sehingga kita mampu melewati kesusahan demi kesusahan. Bukan gampang, ngonolah, men, bukan. Tapi kita bisa melewati hari demi hari, kesusahan demi kesusahan, karena kita punya kepegang, kekuatan yang dari Tuhan, kebijaksanaan dari Tuhan. Ya, kebijaksanaan termasuk dalam mengatur waktu, mengatur keuangan. Ya, Tuhan akan berikan hikmat supaya kita tidak menghambur-hambur, kita bisa melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Haleluya. Saudaraku, ini kondisi keadaan. Saudara ditempatkan di negeri ini, di kota ini, di desa ini. Ayo kita menjadi terang, kita menjadi seperti Habakuk, berdoa, prihatinkan dengan kondisi negeri ini. Haleluya. Tapi tetaplah tenang. Ingat, tenang, aku menanti hari kesusahan ini. Habakuk tahu ada kesusahan yang akan datang karena orang-orang tertinggi-tinggi tidak berbuat dengan baik. Ya, mari saudara, kalau Habakuk memahami, mengenal Allah, mengenal siapa Allah yang penuh kasih, Allah yang cinta, keadilan dan kebenaran. Haleluya. Itu yang membuat dia mampu melewati masa-masa di tengah-tengah kesukaran. Dia katakan, aku beria-ria di jalan. Haleluya. Pujilah Tuhan. Saudaraku, itu zaman Habakuk. Yesus punya, tapi saat ini lebih-lebih ketika Tuhan sudah datang, Tuhan mengambil alih segala beban, masalah. Dia sudah mati di atas kayu salib untuk ikut menanggung beban. Lebih-lebih ketika kita sudah punya Yesus di dalam hidup, saudara tidak sendiri. Saudara melangkah selangkah demi selangkah, disertai oleh Tuhan. Penyertaan Tuhan tidak bisa didapat oleh orang di luar Tuhan, oleh orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tapi penyertaan Tuhan itu ada bagi orang-orang yang percaya. Siapa orang percaya? Orang yang menerima anugerah Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama.